Sukihoto, Namo Buddhaya. Saudara dimanapun Anda berada, kembali jumpa lagi bersama kami dalam acara Inspirasi Dhamma yang diadakan oleh Wihara Weluwana Klumpang. Dan kali ini kita akan bersama-sama berbincang Dhamma kali ini dengan narasumber kita, yaitu Yang Mulia Ratana Jayo. Dan saudara, beliau akan membawakan tema bijak menggunakan media sosial. Namun sebelumnya saya tetap akan memberikan informasi tentang protokoler kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah. Jangan lupa selalu menggunakan masker. Tapi karena saya di sini sendiri dan Bante sendiri dalam acara ini secara virtual, maka saya lepaskan dulu. Tapi ingat, setiap saat gunakan masker. Kemudian kalau tidak penting jangan bepergian. Kemudian jaga jarak dengan sosial dengan yang lain. Cuci tangan dengan menggunakan sabun yang bersih supaya kita terbebas dari COVID. Dan yang paling penting adalah bebaskan pikiran dari hal-hal yang buruk. Artinya apa? Kita harus merasa berpikir sehat, selamat malam, Sukihoto, Namo Buddhaya, Bante. Ya, selamat malam. Ya, Bante, bahagia sekali kita malam ini bisa jumpa Bante dan kita bisa berbincang bersama dalam Inspirasi Dhamma yang diadakan oleh Wihara Weluwana Klumpang. Dan Bante mohon dijelaskan, karena memang menggunakan media sosial itu harus bijak. Kalau tidak bijak, kita bisa tahu akibatnya. Dan sekarang kan sudah ada ring-ring khusus yang dicanangkan oleh pemerintah. Itu sangat bagus sekali yang kita tema kali ini, supaya tidak membuang-buang waktu. Bante, kami persilahkan untuk bersama-sama kita akan mendengarkan apa yang akan Bante uraikan pada malam hari ini. Silakan Bante. Ya. Suara saya jelas ya? Ya, kedengar Bante. Ya, Oke. baik pada kesempatan malam. Terima kasih. Baik pada kesempatan malam hari ini, saya diberikan kesempatan oleh Inspirasi Dhamma dari Wihara Weluwana Klumpang untuk menyampaikan pesan Dhamma. Pada kesempatan malam hari ini, saya menyampaikan satu topik yang akan dibahas pada kesempatan malam hari ini, yaitu bijak menggunakan sosial media atau media sosial. Kenapa saya tertarik untuk mengangkat tema ini? Tentu melihat perkembangan saat ini, tentu semua orang bisa dikatakan hampir sebagian besar orang saat ini menggunakan media sosial. Ya, termasuk Ibu moderator, saya pikir juga pasti punya media sosial. Dan juga umat panitia atau peserta yang mengikuti Dhamma Sakaca ini. Ya, tentu kita menyadari manusia sesungguhnya adalah makhluk sosial. Ya, secara umum dikatakan manusia adalah makhluk sosial. Ya, kita berinteraksi dengan manusia yang lain. Kita membutuhkan peran serta manusia yang lain. Bahkan dikatakan kita tidak bisa bertahan hidup apabila sendirian tanpa bantuan manusia yang lain. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari dulu, tentu sebelum teknologi menjadi semakin maju seperti saat ini, manusia ini sudah berinteraksi. Ya, manusia sudah berinteraksi, sudah berkomunikasi, sudah membangun relasi ya, atau hubungan dengan manusia yang lain. Hanya saja, ya, teknologi dalam bersosial, ya, melakukan hubungan sosial, kita ini terbatas. Ya, terbatas waktu, terbatas jarak. Tetapi hal ini kemudian seiring waktu berjalan, ya, bergeser. Dengan hadirnya teknologi, tentu tujuan dari untuk mempermudah kehidupan manusia. Nah, seiring berjalannya waktu, teknologi semakin maju, ya, manusia memiliki penemuan-penemuan, ya, banyak penemuan-penemuan. Nah, ini semakin mempermudah manusia dalam berkomunikasi. Ya, utamanya kita melihat sejak tahun 2000-an, media sosial mulai dikenal. Ya, media sosial mulai muncul, mulai berkembang, mulai dikenal, dan mulai digemari oleh orang-orang, tidak hanya di luar
luar negeri saja, tetapi juga di Indonesia. Ya, mulai dari tahun 2000-an. Ya, waktu itu kalau tidak salah ingat, ada Friendster, ya ada Friendster, ada MySpace. Kemudian tahun 2004 ya ada Facebook, kemudian ada Twitter, dan seterusnya hingga sampai saat ini media sosial jumlahnya sudah semakin banyak. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, salah satu tujuan dari diciptakannya media sosial tentu untuk berinteraksi, ya, untuk berinteraksi, untuk apa namanya, berkomunikasi, untuk membangun hubungan, bahkan ya salah satu tujuan utama supaya memperoleh teman, teman yang baru. Ya, teman tidak hanya yang ada di sekitar kita yang kelihatan, yang jaraknya dekat, tetapi juga teman yang jauh dari kota lain, dari provinsi lain, bahkan kita jadi bisa berteman dengan orang dari negara lain, ya, karena adanya media sosial. Nah, kalau dulu kita berteman dengan orang-orang yang ya di lingkungan rumah. Ya, kalau tinggalnya di perumahan, ya paling kenalnya satu komplek. Kalau kita sekolah SD, SMP, SMA, paling temannya ya satu SD, satu sekolah SMP, satu sekolah SMA. Kuliah juga, ya satu kampus. Tapi dengan kehadiran media sosial, ya ruang lingkup pertemanan kita, ya jangkauan kita dalam berteman, dalam apa namanya membangun relasi, membangun hubungan dengan orang lain ini menjadi semakin luas lagi. Ya, jadi semakin luas lagi. Tidak terbatas waktu dan tempat. Ya, kita bisa punya teman, punya sahabat dari kota lain, dari sekolah lain, dari kampus lain, bahkan dari negara lain. Nah, inilah satu kehebatan dari media sosial. Ya, ini pengantar ya sehubungan dengan media sosial. Nah, kembali kepada topik pada kesempatan malam hari ini, bijak dalam menggunakan media sosial. Nah, kalau kita bahas media sosial tentu ya ini sangat menarik, ya bahkan membutuhkan waktu yang lama. Tetapi kita sebagai umat Buddha, apalagi malam hari ini sesi inspirasi Dhamma, ya saya akan membatasi pembahasan kita pada bagaimana kita sebagai umat Buddha memiliki atau mampu menumbuhkan kebijaksanaan, pengendalian diri dalam menggunakan media sosial atau dalam bermedia sosial. Nah, karena ini penting sekali, mengingat pada kesempatan kali ini atau pada masa ini banyak sekali orang-orang yang apa ya, apakah dia lengah, apakah entah dia tidak tahu, apakah mungkin dia tahu tapi tidak mau tahu bahwa dari media sosial ini bisa mendatangkan banyak akibat. Ya, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Ya, kalau kita bisa menggunakan media sosial ini dengan bijak, dengan baik, manfaat yang akan kita peroleh. Ya, tetapi tidak jarang, ya, tidak sedikit juga orang-orang yang entah dia tidak tahu, entah memang pura-pura tidak tahu, atau memang dia abai begitu bahwa menggunakan media sosial secara salah. Ya, akibatnya apa? Bukannya memperoleh manfaat, malah justru memperoleh ya dampak yang buruk. Nah, ini ya kita membatasi pembahasan pada kesempatan malam hari ini, ya bagaimana kita memunculkan kebijaksanaan, memiliki pengendalian diri dalam bermedia sosial. Begitu ya. Nah, di dalam Dhamma, ya kita tentu mengenal, ya kita mengenal banyak sekali ajaran Sang Buddha. Salah satunya di dalam Dhammapada syair 360. Ya, Dhammapada syair 360, suatu ketika Sang Buddha menyampaikan, Cakuna Sangwaro Sadu, Sadu Sotena Sangwaro, Ganena Sangwaro Sadu, Sadu Jiwaya Sangwaro, Kayena Sangwaro Sadu, Sadu Wacaya Sangwaro, Manasa Sangwaro Sadu, Sadu Sabata Sangwaro, Sabata Sangwuto Biku, Sabadukha Pamucati. Di dalam Dhammapada 360 dan juga 361, Sang Buddha menyampaikan, sungguh baik mengendalikan mata, sungguh baik mengendalikan telinga, ya, sungguh baik ya mengendalikan hidung, ya, dan juga sungguh baik mengendalikan lidah. Sungguh baik mengendalikan perbuatan jasmani. Sungguh baik mengendalikan ucapan. Sungguh baik mengendalikan pikiran. Sungguh baik mengendalikan semua indera. Seorang biku yang dapat mengendalikan semuanya,
akan terbebas dari semua penderitaan. Nah, ini satu kutipan Dhammapada yang sangat relevan dengan pembahasan pada kesempatan malam hari ini. Sang Buddha menyampaikan tentang pentingnya kita memiliki pengendalian diri. Ya, pentingnya kita memiliki penahanan, memiliki pengendalian dari kesemua indera. Ya, ada indera mata, ada indera telinga, indera lidah. Nah, tidak hanya ke semua indera, Sang Buddha juga mengingatkan pentingnya kita menjaga 3 pintu perbuatan. Apa saja 3 pintu perbuatan? Yang pertama adalah pintu tubuh jasmani, yang kedua adalah pintu ucapan, yang ketiga adalah pintu pikiran. Ya, kama dari pikiran, ucapan, dan perbuatan. Nah, jadi poin yang bisa kita garis bawahi dari syair Dhammapada ini adalah memiliki pengendalian, mengendalikan indera dan juga mengendalikan 3 pintu perbuatan. Nah, di dalam Dhamma, Sang Buddha juga ada menyampaikan tentang sangwara. Ya, sangwara atau di dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai pengendalian, ya, pengendalian diri. Ya, di dalam bahasa Pali ya artinya sangwara ini menahan, menutup. Ya, apa yang ditahan, apa yang ditutup? Ya, saluran indera. Ya, kenapa ditahan? Kenapa ditutup? Supaya tidak memunculkan tindakan-tindakan yang tidak bermanfaat. Ya, apa yang ditahan? Perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan keliru, dan perbuatan-perbuatan yang kiranya dapat mengantarkan pada penderitaan. Ya, sesungguhnya kita ini manusia ingin bahagia. Ya, kita semua tidak ingin menderita, kita ingin bahagia. Seseorang yang menyayangi dirinya sendiri tentu akan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang dapat memberikan manfaat, bukan kerugian, yang dapat memberikan manfaat bagi dirinya sendiri. Nah, memiliki pengendalian diri ini adalah salah satu tindakan terpuji yang akan memberikan manfaat ya bagi kita. Ya, oleh karena itu, ya kita akan membahas ya 4 samwara yang bisa kita praktekkan, yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ada 4 jenis samwara. Yang pertama adalah sila samwara. Ya, sila samwara. Yang kedua adalah sati samwara. Ya, sati samwara. Yang ketiga adalah kanti samwara. Dan yang keempat adalah nyana samwara. Nah, apa hubungannya antara pengendalian diri dan juga pengendalian indera dan juga samvara? Nah, ini yang akan kita bahas. Bahwa kebanyakan orang, ya, orang pada umumnya berpikir untuk mengatur, untuk mengendalikan, ya, untuk mengekang apa yang ada di luar dirinya. Untuk mengatur, mengekang, ya, mengendalikan apa yang ada di luar dirinya. Ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan, ada musibah, ada hal-hal yang tidak menyenangkan, orang mencari kesalahan di luar. Ya. Orang mencari kesalahan di luar dirinya. Nah, ini yang menjadi satu hal yang kiranya bisa kita stop. Sebagai umat Buddha, kita memahami betul bahwa mengendalikan apa yang ada di luar diri kita ini jauh lebih sulit. Ya, mengendalikan apa yang ada di luar diri kita, mengatur apa yang ada di luar diri kita, ini sulit. Ya, sulit sekali. Ya, mungkin karena ketakutan, karena segan, ya mereka bisa nurut. Tapi kalau bukan dari dorongan niat sendiri, nanti bisa kambuh lagi. Ya, nanti bisa kambuh lagi. Ya, maka dalam hal ini memiliki pengendalian diri, ya diri kita inilah yang kita kendalikan, yang kita tahan. Ya, bagaimana caranya supaya kita tidak melenceng dari Dhamma. Ya, sangwara yang pertama adalah sila sangwara. Sila atau moralitas, sangwara atau pengendalian diri.
Nah, kita memiliki pengendalian diri dengan cara memiliki moralitas. Ya, moralitas ini penting sekali. Ya, moralitas ini penting sekali supaya kita dalam kehidupan sehari-hari tidak terjerumus. Ya, tidak terjerumus. Ya, sebagai umat Buddha, penting sekali untuk memiliki moralitas. Ya, sebagai umat Buddha, penting sekali untuk mengingatkan bahkan ada satu objek meditasi, ya, objeknya adalah ya, perbuatan-perbuatan saya ini sudah baik atau belum. Nah, namanya adalah sila nusati. Sila nusati. Ya, oleh karena itu, di era media sosial sekarang, ya, banyak orang yang tidak memiliki penahanan diri, melakukan tindakan-tindakan ya, yang tidak terpuji. Ya udah gitu, melakukan tindakan tidak terpuji, diupload lagi. Ya, diupload lagi. Nah, ini yang celaka. Ya, celaka. Ya, melakukan tindakan tidak bermoral, melakukan tindakan tidak terpuji, tetapi menjadi senang, menjadi bangga, nah, lagi. Ya, jadinya apa? Viral. Ya, setelah viral apa? Ya, diurus, dikejar ya sama polisi. Ya, karena ada sekarang UU ITE, ya Undang-Undang tentang Teknologi. Ya, ini bisa menjerat orang-orang yang menyalahgunakan media sosial, yang bisa menjerat mereka yang melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji secara digital. Oleh karena itu, supaya kita terhindar ya dari hal-hal yang tidak menyenangkan, supaya kita memperoleh manfaat, ya, kita harus menanamkan di dalam diri kita memiliki pengendalian diri. Yang pertama adalah dengan cara memiliki moralitas. Ya, tidak membunuh, ya jelas ya kita umat Buddha menghindari pembunuhan makhluk hidup. Tidak mencuri, ya jelas kita tidak mencuri data orang lain, tidak mencuri harta benda milik orang lain, tidak mengambil apa yang bukan menjadi milik kita, tidak melakukan perbuatan asusila. Ya jelas, ya asusila atau perselingkuhan ini juga bisa dilakukan secara online. Ya banyak kasus perselingkuhan, nanti ujungnya adalah perceraian. Awal mulanya dari media sosial, nah, dari like foto gitu kan, kemudian apa pesan singkat, ya pesan direct message itu ya apa DM DM begitu. Nah ini kalau tidak punya pengendalian, ya seseorang yang sudah memiliki pasangan ya bisa selingkuh ya menggunakan media sosial. Nah, ini kita harus punya moralitas. Yang keempat, tidak mengucapkan kata-kata yang salah. Ya, tidak berbohong. Ya, tidak berbohong. Artinya apa? Kita menjaga ucapan kita. Kita menjaga lisan kita. Dan yang terpenting, kita juga menjaga tulisan kita. Karena di media sosial kadang tidak hanya video ya, tapi ada juga tulisan-tulisan. Ya, ini hati-hati sekali. Hati-hati sekali dalam menulis, dalam memposting sesuatu. Ya, sudah benar atau belum? Sudah tepat atau belum? Dan yang kelima, tidak minum minuman keras. Tidak minum minuman keras. Nah, dengan menjaga moralitas, ya baik di dunia nyata ataupun di dunia maya, ya, kita ini akan menjadi lebih bijaksana. Nah, jadi sila ini urusannya bukan hanya di dunia nyata, ya, tapi di dunia maya kita juga harus memiliki pengendalian diri. Gitu. Ini sila yang pertama, apa samwara yang pertama, yaitu sila samwara. Fungsinya adalah mencegah seseorang berbuat. Yang kedua, sati samwara. Sati ya berarti perhatian, ya apa namanya memperhatikan, ya melihat, ya samwara artinya pengendalian diri. Ya kita setiap hari tentu dan kita selalu berubah. Objek yang kita perhatikan selalu berubah dari satu objek yang lain. Misalnya pada kesempatan malam hari ini, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian memperhatikan Bante yang sedang menyampaikan materi. Nanti selesai ini, ya mungkin ada sesi tanya jawab. Nanti selesai sesi tanya jawab, selesai ya, sesi inspirasi Dhamma, pulang ke rumah, mungkin memperhatikan handphone, memperhatikan TV dan lain sebagainya. Nah, objek yang kita perhatikan dari
awal kita bangun sampai kita tidur ini selalu berubah selalu berubah. Bahkan, ya dalam 1 menit, ya apa yang kita perhatikan ini bisa berubah-ubah, bisa berpindah-pindah. Bahkan ada beberapa orang yang tidak bisa mengendalikan perhatiannya, ya dia menjadi tidak fokus, ya menjadi gagal fokus, tidak bisa fokus, tidak bisa mengarahkan perhatiannya pada satu hal, pada satu objek, pada satu pekerjaan. Ya maka ada namanya orang yang sulit fokus, gagal fokus. Nah, pentingnya kita memiliki sati sanwara, pengendalian diri, ya supaya kita menjaga dan mengarahkan perhatian kita pada objek-objek yang baik, pada hal-hal yang baik. Ya, seseorang menjaga dirinya supaya tidak mengamati, tidak tenggelam dalam hal-hal atau objek-objek yang buruk yang dapat mengantarkan pada kerugian. Coba kita renungkan, ya berapa lama kita sehari menggunakan handphone kita, ya menggunakan smartphone kita. Berapa jam dalam sehari kita menggunakan media sosial, ya. Apa saja yang kita lihat selama menggunakan smartphone? Apa saja konten-konten apa saja yang kita akses ketika menggunakan media sosial? Apakah konten itu yang bermanfaatkah? Ya, berita-berita yang baikkah? Nah, atau berita-berita yang bermanfaatkah? Ya, informasi-informasi yang mendukung ya, pekerjaan kita, kegiatan kita, pendidikan kita, atau justru sebaliknya, ya, atau justru kita ya, terperangkap atau apa namanya terjerat ya oleh ya hal-hal yang merugikan sesungguhnya, yang membuang-buang waktu. Nah ini ya kita merenungkan sehari kita pakai handphone berapa lama, sehari kita akses media sosial berapa lama, apakah kita pernah coba untuk melihat, nah misalnya di handphone-handphone sekarang kan bisa ketahuan, satu hari kita gunakan handphone kita berapa jam, apakah 10 jam, apakah 8 jam, apakah 6 jam, apakah hanya 4 jam, apakah hanya 2 jam. Nah dari total waktu itu, yang misalnya 8 jam, 6 jam, berapa jam kita gunakan untuk ya, aplikasi-aplikasi yang mendukung produktivitas. Ya, seperti malam hari ini ada Google Duo, ada misalnya pakai Zoom, ya atau mungkin untuk kuliah, untuk kerjaan, ya, dan berapa jam lagi untuk digunakan bermedia sosial. Nah, ketika bermedia sosial juga kita harus ingat, saya saat ini sedang apa? Objek apa yang saat ini sedang saya lihat? Atau informasi apa yang saat ini sedang saya cari? Sedang saya dengarkan, sedang saya tonton? Apakah ini bermanfaat atau tidak bermanfaat? Apakah ini mengantarkan pada kebahagiaan atau pada penderitaan? Ya, apakah mengantarkan pada berkurangnya kekotoran-kekotoran batin atau justru menambah kekotoran-kekotoran batin? Nah, ini senantiasa kita renungkan ya setiap hari tanpa terputus. Nah, inilah poin-poin dalam sati sanwara atau pengendalian diri dengan menjaga perhatian. Ya, fokus kita adalah mengarahkan pikiran pada hal-hal yang bermanfaat ya supaya apa namanya waktu kita tidak terbuang sia-sia. Selanjutnya, yang ketiga, ya ada namanya kanti sangwara. Kanti sangwara. Kanti artinya tabah, ya sabar, tapi memiliki pemahaman yang benar. Ya, sabar, tapi memiliki pemahaman yang benar. Kesabaran yang disertai dengan kebijaksanaan. Nah, kanti sangwara berarti memiliki penahanan diri ya, dengan cara mengembangkan kesabaran. Ya, sabar artinya mampu menerima sebuah keberadaan sebagaimana mestinya, sebagaimana adanya dengan kepenuh pengertianan. Ya, artinya apa? Seseorang ketika memiliki kanti, ya tidak mudah marah, tidak mudah emosi, ya, tidak mudah meledak-ledak, meskipun ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginannya, meskipun ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapannya, ya, meskipun ada hal-hal yang membuat dirinya terluka, begitu, ya dia mampu ya untuk mengembangkan kanti. Ya, tidak mudah marah, tidak mudah emosi, senantiasa mengembangkan cinta kasih, kasih sayang kepada semua makhluk. Nah, ini tidak mudah.
Di dalam dunia nyata ini tidak mudah, apalagi di dunia maya, ya, apalagi di dunia maya. Media sosial, satu orang dengan orang yang lain tidak ketemu, jaraknya jauh, tidak bertatap muka secara langsung. Ya, ini kadang terjadi seseorang menggunakan media sosial, menggunakan handphone, beradu argumen, ya ini malah jadi marah dan jengkel, ya, marah dan jengkel, beradu argumen, berdebat, ya sampai bahkan mengeluarkan kata-kata yang kasar. Tidak hanya melalui tulisan, tapi juga mungkin dari rekaman video, begitu. Ya, karena jaraknya jauh tidaknya, ya menganggap apa yang dia tulis, apa yang diucapkan tidak ada akibat yang mengikuti. Nah, nanti orang menjadi lengah. Akibatnya apa? Ya orang tidak memiliki pengendalian. Berdebat, bertengkar, beradu argumen di media sosial. Bahkan sampai mengatakan kata-kata yang kurang pantas. Nah, ini sering terjadi. Ya, pasti Bapak Ibu pernah melihat. Nah, ini artinya, ya kalau kita bijaksana menggunakan media sosial, ya kebijaksanaan ini tentu disertai oleh kanti, oleh kesabaran. Ketika kita menggunakan sosial media, menggunakan smartphone, ya menggunakan apa namanya teknologi, ya tentu kita melihat di WhatsApp, di Instagram, di YouTube, atau sekarang mungkin ada media sosial yang lain, ada Twitter, ada TikTok dan lain sebagainya. Pasti di situ ada konten-konten yang mungkin tidak setuju. Mungkin kita tidak sepemahaman. Ya, mungkin ada orang yang membagikan, menulis postingan, membuat video yang isinya mungkin kita tidak setuju, kita tidak sepemahaman, tidak cocoklah dengan diri kita. Lantas kita menjadi marah, ya lantas kita menjadi jengkel, ya lantas kita menjadi emosi, lantas kita balas, kita tulis komentar dengan kata-kata yang pedas, kata-kata yang menyerang, ya kata-kata yang kasar. Ini tidak patut. Kalaupun ada hal-hal yang tidak sesuai dengan diri kita, hal-hal yang yang isinya tidak kita tidak sependapat begitu ya, kiranya kita memiliki pengendalian diri. Nah, jangan mudah kita membalas ya dengan komentar-komentar yang tidak bijaksana. Kita membalas dengan kata-kata yang kasar dan lain sebagainya. Meskipun ya, hal itu tidak sesuai dengan diri kita. Ya, kalaupun ada konten-konten, materi-materi seperti itu, ya kita jangan bagikan atau kita unfollow atau kita unsubscribe, ya kita tidak subscribe, unsubscribe, kita tidak follow, kita tidak mengikuti supaya apa? Supaya konten-kontennya tidak muncul ya di beranda kita. Nah, ini jadi kesabaran ini sangat penting ya, terutama di dunia maya, di media sosial di mana jari kita ini sangat sangat berperan penting begitu. Salah ketik sedikit, marah sedikit, emosi sedikit, kita bisa ya menulis, membuat yang bisa melukai orang lain. Ini harus hati-hati sekali. Senantiasa kembangkan kesabaran atau kanti. Selanjutnya, nyana sangwara. Yang keempat, nyana sangwara. Nyana sangwara berarti memiliki penahanan diri dengan cara mengembangkan pengetahuan dan pemahaman. Memiliki pemahaman yang benar. Memiliki pandangan yang benar. Seseorang belajar dhamma, ya kita belajar dhamma, tentu tujuannya adalah menjadi bijaksana. Kita belajar dhamma tentu tujuannya adalah menjadi bahagia. Kita belajar dhamma tentu tujuannya adalah supaya memiliki pandangan benar. Nah, pandangan benar ini penting sekali. Kita kalau sudah lama belajar dhamma, sudah lama praktik dhamma, tapi tidak memiliki pandangan benar, ya ini juga sayang sekali. Kita sudah lama belajar dhamma, kita sudah lama praktik dhamma, tapi memiliki pandangan yang salah, pandangan keliru ya, nah ini sangat disayangkan. Ya, seiring berjalannya waktu, kita berusaha untuk memiliki pandangan yang benar. Ya, bagaimana pandangan yang benar? Salah satunya adalah mampu melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Ya, ada 3 hal: kebenaran,
Ya, yang pertama adalah anicca, yang kedua adalah anatta, yang kedua adalah dukkha maksud saya, yang ketiga adalah anatta. Kebenaran yang pertama, segala sesuatu ini senantiasa berubah. Ya, tidak ada segala sesuatu yang tetap ya kecuali Dhamma itu sendiri. Segala sesuatu juga bentuknya tidak memuaskan. Dan juga segala sesuatu ini sesungguhnya ya terdiri dari berbagai ya unsur-unsur pembentuk. Tidak ada diri. Ya, tetapi orang menganggap ada diri. Tetapi orang menganggap ya kehidupan ini memuaskan. Ya, tetapi orang menganggap kehidupan ini kekal. Nah, ini keliru. Ya, kalau kita memiliki pandangan benar, kita memiliki pengetahuan, ya kita bisa bersikap dengan bijaksana. Ya, ini penting sekali. Ya, kalau orang punya pandangan benar, orang punya kebijaksanaan, dimanapun dia berada, apakah di lingkungan pekerjaan, apakah di sekolah, apakah di kampus, apakah di rumah. Ya, kalau seseorang punya pandangan benar, maka dia bisa bersikap ya, dengan bijaksana. Dengan kemajuan teknologi, kita sekarang dipermudah dalam melakukan berbagai macam hal. Ya, salah satunya adalah belajar dan praktek Dhamma. Ya, seperti pada kesempatan malam hari ini, Bapak Ibu bisa belajar Dhamma meskipun tidak bertatap muka secara langsung. Nah, kita apa namanya bisa belajar Dhamma, praktek Dhamma menggunakan teknologi. Ya, sekarang banyak sekali sesi-sesi Dhamma Sakaca, sesi-sesi pembelajaran Dhamma, ya sesi-sesi meditasi online, ya sesi-sesi Dhamma kelas. Ini beruntung sekali. Ya Bapak Ibu sekarang beruntung sekali, banyak pilihan ya untuk belajar Dhamma dengan kemajuan teknologi. Nah, di media sosial juga kita berbagi ya berbagi apa namanya? Berbagi informasi, broadcast ya bahwa hari ini misalnya ada inspirasi Dhamma. Hari ini ada meditasi, hari ini ada puji bakti dan lain sebagainya. Nah, ini manfaat dari media sosial yang bisa kita gunakan. Wihara-wihara sekarang saya perhatikan hampir semua, ya hampir sebagian besar yang memiliki akun media sosial. Ya tentu tujuannya ini untuk manfaat wihara tersebut, untuk manfaat umat Buddha. Nah, umat Buddha juga ya harus apa namanya harus bisa ya mengelola supaya bisa memanfaatkan ya, kemajuan teknologi ini dengan sebaik-baiknya. Nah, meskipun Bapak Ibu bekerja, ya pagi sampai sore bekerja, ya malam masih ada waktu luang, ya gunakanlah waktu luang itu untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya, mendengarkan Dhamma, Dhamma Sakaca, puja bakti, ataupun meditasi. Ya, dengan memiliki pengetahuan, dengan memiliki pandangan benar, ya kita bisa menggunakan teknologi, sosial media secara bijaksana untuk kemajuan diri sendiri ataupun orang lain. Ini jadi sesungguhnya 4 poin dalam sangwara, sila sangwara, ada sati sangwara, ada kanti sangwara, ada nyana sangwara. Ini pengendalian diri. Kita memiliki penahanan baik dari segi sila, dari segi apa namanya pengamatan, perhatian, dari segi apa namanya kesabaran, dan juga dari segi pengetahuan pandangan benar. Ketika kita bisa apa namanya bisa memunculkan 4 aspek dari sangwara ini, kita bisa selamat. Ya, kita bisa menjadi orang yang bijaksana baik dalam kehidupan di dunia nyata ataupun di dunia maya. Ya, dunia maya ini artinya ya dunia yang tidak nyata atau di internet gitu, di digital, media sosial. Kita mampu ya mengendalikan diri. Kita mampu berpikir secara jernih. Sebelum bertindak, ya kita mampu mempertimbangkan baik buruknya, manfaat atau tidak bermanfaatnya, tepat waktu atau tidaknya, bermanfaat untuk orang lain atau tidak, menyinggung orang lain atau tidak.
Ya, dengan penahanan dan pengendalian diri ini, kita praktikkan secara disiplin dan muncul benar-benar dari dalam diri kita sendiri, bukan karena paksaan orang lain. Inilah yang membedakan antara orang yang bijaksana dengan orang yang bodoh. Orang yang bodoh tidak mampu berpikir demikian. Orang yang bodoh tidak tahu mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat, mana yang mendatangkan kebahagiaan, mana yang mendatangkan pada penderitaan. Mana yang kalau dipraktekkan membawa pada kelegaan, kenyamanan, atau mana yang dipraktekkan malah akan membawa pada penyesalan, kesengsaraan. Nah, kita sebagai umat Buddha hendaknya mampu menjadi orang yang bijaksana. Yang bijaksana dengan cara menjaga moralitas kita, menjaga perhatian kita, menumbuhkan kesabaran, dan menumbuhkan pemahaman atau pengetahuan. Nah, dengan pengendalian diri inilah seseorang mampu berpikir jernih, mampu melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, mampu menggunakan teknologi, menggunakan sosial media untuk membantu dan mempermudah aktivitasnya. Ya, dan juga memanfaatkan ya smartphone, handphone ya, untuk manfaat diri sendiri dan juga manfaat orang lain. Ya, inilah ya apa yang ingin Bante sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ya, kembali diulangi kutipan Dhammapada ya di awal tadi, sungguh baik mengendalikan mata, sungguh baik mengendalikan telinga, sungguh baik mengendalikan hidung, sungguh baik mengendalikan lidah, sungguh baik mengendalikan perbuatan, sungguh baik mengendalikan ucapan, sungguh baik mengendalikan pikiran, sungguh baik mengendalikan semua indera. Seorang biku yang dapat mengendalikan semuanya akan terbebas dari semua penderitaan. Ya, demikian apa yang ingin Bante sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bante, uraian yang sangat jelas untuk kita semuanya. Dan dari sini, khususnya saya dulu Bante ya, sebelum orang lain kan kita harus mengacu pada diri kita sendiri. Khususnya saya mengerti dengan jelas bahwa ajaran Sang Buddha ternyata secara tidak langsung ini memperbolehkan di antara kita itu kalau sudah bermedia sosial lupa membaca sesuatu, emosinya naik, lupa untuk mengingat ajaran Sang Buddha. Sudah ada loh ajaran Sang Buddha yang membatasi bagaimana kita bermedia sosial. Nah, dengan ajaran Sang Buddha ini kita akan menjadi lebih bijak lagi. Kita bisa, ternyata media sosial tidak dilarang. Kalau dilihat dari uraian Bante tersebut, kita tidak dilarang, bahkan media sosial banyak sekali memberi manfaat untuk kita, terutama di zaman COVID sekarang ini. Kita nggak bisa saling tatap muka, tidak bisa langsung, misalnya Bante saya ada masalah, saya langsung nemui Bante, tidak bisa seperti itu. Tapi dengan media sosial seperti ini, kita memiliki media sosial seperti ini, kita dengan jelas kita bisa lihat, oh iya saya bisa loh, walaupun jarak jauh, mengendalikan diri saya, bagaimana saya menggunakan media sosial dengan rambu-rambu yang sudah Bante berikan. Terima kasih Bante, tapi ini banyak sekali pertanyaan yang sudah muncul di hadapan kita. Saya akan bacakan satu persatu dan nanti satu langsung Bante jawab supaya lebih jelas lagi untuk mereka yang bertanya. Sahabat inspirasi Dhamma yang berbahagia, siapa yang mau bertanya masih kami beri kesempatan. Dan pertama saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari sahabat sekalian karena sudah banyak pertanyaannya. Yang pertama adalah Sotihotu Bante, Namo Buddhaya. Selamat malam Bante. Jika ada orang yang sering membuat hoax di media sosial, apakah itu bisa mendatangkan karma buruk buat si pelaku Bante? Anumodana. Ini dari saudari Marlina di Klumpang Bante. Silahkan dijawab Bante ya. Jelas Bante ya pertanyaannya ya Bante ya? Iya, ya, jelas hoax ya. Ya memang. Ya seperti kita tahu, pasti ya orang ini zaman sekarang, kemajuan teknologi, ada beberapa jenis orang. Kalau bisa kita persingkat, ada dua jenis lah. Jenis yang pertama, orang yang kalau dapat informasi, disaring dulu. Kalau orang dapat informasi, dia mendengar berita, dia dapat broadcastan,
Dia dia baca dulu baik-baik dari awal sampai akhir, dicerna dulu. Kemudian kalau ada apa gosip, ada apa namanya, desas-desus, kemudian ada berita-berita yang sedang sedang heboh, dia tidak lantas mengambil kesimpulan, ya. Karena ya biasanya kalau gosip, desas-desus, ini kan baru sepotong. Dia tidak lantas mengambil keputusan, mengambil kesimpulan. Nah, ini orang pertama. Nah, orang kedua yang juga umum adalah orang yang kalau mendengar sesuatu, ya dia langsung percaya. Kalau orang lihat berita, baru baca judulnya, dia sudah menarik kesimpulan. Ya, kalau dengar ya gosip, dia langsung percaya. Tidak diteliti dulu. Nah, ini dari sebagian besar orang kita bisa apa? Bisa bisa kelompokkan atau bisa kita bagi jadi dua orang ini. Nah, orang yang suka menyebar hoak, menyebar berita-berita bohong, sesungguhnya ini ya, bisa masuk ke dalam pelanggaran sila, sila yang berbohong. Nah, meskipun tidak berbohong secara langsung, tapi dia telah berbohong, menyebarkan informasi. Nah, inilah pentingnya kita untuk berhati-hati. Namanya kebohongan, namanya pelanggaran sila, ya tentu akan ada akibat buruk yang mengikuti. Ya, lalu bagaimana nih cara supaya kita apa namanya terhindar, ya supaya kita terhindar dari akibat buruk dari menyebarkan informasi yang salah, dari berbohong. Ya, kalau dapat broadcast-an, kalau kita lihat berita, ya kita baca secara utuh, secara penuh. Kalau ada gosip, ada desas-desus, apa namanya, jangan mudah percaya, jangan langsung mengambil kesimpulan. Ya, kita harus teliti dulu, cari tahu dulu lebih jauh. Ya, apalagi sampai buru-buru langsung menyebarkan. Oh, kita sendiri aja tidak tahu ini benar apa salah, langsung kita bagikan, langsung kita sebarkan. Nah, ini yang harus kita hindari. Lalu bagaimana caranya? Kalau ada berita, ada broadcast-an, kita baca dulu secara menyeluruh. Kalau ada gosip, ada desas-desus, misalnya berita-berita, ya misalnya peristiwa-peristiwa sekarang mungkin yang lagi viral ini soal vaksin COVID lah ya. Vaksin COVID ini kan beritanya, informasinya sedang sedang viral, yang ada yang bilang beginilah, ada yang bilang begitu, ada yang bilang begini, begitu. Nah, ini kita tidak tahu mana yang paling benar. Ya, makanya kita teliti dulu. Kalau kita tidak yakin, ya jangan kita bagikan. Ya, ada istilahnya, saring sebelum sharing. Ini kata-kata yang mudah diingat. Saring sebelum sharing, ya. Kita saring dulu sebelum kita share, kita saring dulu. Saya pribadi jarang meneruskan broadcast-an yang ya banyak sekali kalau kita mau buka di WhatsApp gitu, di Facebook, di WhatsApp, di grup-grup terutama banyak sekali broadcast-an, banyak sekali apa namanya gambar-gambar, foto-foto, disertai dengan teks, narasi. Saya jarang sekali, kecuali kalau memang itu benar-benar ya bermanfaat. Ya contohnya ya broadcast-an kegiatan Dhamma Kaca, kegiatan meditasi, ya ini saya tanpa pikir panjang saya bagikan. Tapi kalau yang sudah spekulatif, apalagi ya ada hal-hal yang sensitif begitu, menyinggung agama, ras atau apa ya saya tidak bagi. Ini jadi salah satu pelatihan sebenarnya pengendalian diri juga. Jangan lantas kita merasa ingin dilihat paling up to date, paling cepat dapat informasi dari sumber berita, lantas ada apa-apa kita share, ada apa-apa kita share. Padahal itu hoax gitu. Ya nanti kita bersalah. Kita jadi bersalah. Apalagi kalau kita sengaja jadi si pembuat hoax. Ini udah beda lagi tingkatannya. Kalau sengaja jadi pembuat hoax ya karma buruknya semakin besar, semakin berlipat. Ya, tapi kalaupun kita tidak sengaja, kita tidak tahu kalau itu kebohongan, ya kita saring dulu sebelum sharing. Saring dulu sebelum sharing. Jadi ini, ya, jadi kalau pastilah ada akibat buruk yang mengikuti dari membuat hoax,
menyebarkan hoax. Maka kita harus hati-hati sekali dalam ya bermedia sosial. Nah, jangan sampai kita nanti diblokir orang. Kenapa diblokir orang nanti? Ya kita suka share-share hal-hal yang ya sampah gitu ibaratnya, hal-hal yang tidak berguna kita share, hal-hal yang tidak bermanfaat kita share. Orang jadi risih. Orang jadi risih sama kita ya nanti kita diblokir sama orang. Ya ini jangan sampai kita jadi seperti itu. Baik Bante, sangat jelas. Ibu Martina ya, sangat jelas bahwa kita menyebarkan berita hoak pasti ada apa? Ada karma buruknya, apalagi kalau sengaja. Bante katakan demikian, makanya untuk semuanya, bukan hanya untuk Ibu Marlina ya, untuk sahabat Inspirasi Dhamma, kalau kita mau menyebarkan berita harus sharing kata Bante. Harus disaring sebelum di-sharing, sorry. Harus saring dulu. Harus disaring, harus dibaca, harus dilihat manfaat untuk orang lain, manfaat untuk kita, manfaat untuk semuanya. Ada nggak sih manfaatnya? Kalau ada manfaatnya dan bagus, oke, kita share. Jadi disaring-saring dulu, dilihat-lihat dulu, dibaca-baca dulu, direnung-renungkan dulu gitu maksud Bante ya. Supaya apa? Supaya kita tidak merugikan orang lain, juga tidak merugikan diri sendiri. Pada saat kita tidak merugikan orang lain, tidak merugikan diri sendiri, artinya kita sudah menjalankan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha yang tadi Bante sudah jelaskan dengan jelas tadi. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan yang kedua Bante. Sotihotu Bante, Namo Buddhaya Bante. Jika ada seorang umat Buddha yang aktif sekali sharing tentang artikel Dhamma, namun karena terlalu sering sharing, banyak umat Buddha yang merasa terganggu karena dianggap spam. Sebagaimana tanggapan Bante, itu dari saudara Adi di Medan Bante. Nah, silakan Bante, tanggapannya gimana? Ya, ya ini saya juga merasakan ya pasti umat Buddha juga merasakan lah, apalagi kalau aktif di wihara, aktif di organisasi. Bayangkan kita masing-masing orang ini di WhatsApp ya saya sebut merek nggak apa-apa lah ya karena ini umum sekali kan. Kita di WhatsApp itu grup banyak sekali loh, grup D kalau ada, grup SMP, grup SMA, grup kuliah, terus nanti mungkin grup grup RT, grup RW, mungkin grup Wadani, Magabudi, Patria. Kalau saya mungkin grup Sangga, belum lagi nanti di yayasan, belum lagi di apa, di apa, aduh. Coba ya Bapak Ibu hitung di WhatsApp itu ada berapa grup? Barangkali lebih dari 10 saya yakin. Nah, ya ini kita harus peka ya. Kita jadi orang harus apa namanya? Peka. Ya, peka. Jangan sampai niat kita baik, tapi orang lain jadi terganggu gitu. Orang lain jadi terganggu. Di beberapa grup ada metode yang bagus. Jadi misalnya ada grup Karaka, ya misalnya di Wihara Welwana nih ya, misalnya ya entah sudah diterapkan atau belum. Misalnya ada dibuat kesepakatan di grup ini hanya boleh ya di-share informasi soal wihara saja gitu, informasi soal kegiatan wihara saja, utamanya wihara Welwana. Selain itu, ya mohon tidak dibagikan ke sini, meskipun ya niatnya baik. Ya ini barangkali bisa, gitu, karena saya perhatikan beberapa grup juga menerapkan hal serupa. Ya ini supaya lebih tertib. Tapi ada juga grup yang ya bebas-bebas saja, tidak ada aturan tertentu. Nah, itu biasanya ramai sekali. Ya, dari sana share ini, dari sini share ini, dari itu share itu ya. Ada banyak berita, berita COVID, berita kesehatan, berita gempa lah, berita pesawat jatuh. Nanti ada artikel Dhamma. Nah, ini nanti ya kita harus peka saja. Ya, kita harus peka melihat kalau kita sendiri di satu grup, ya, kita mau cari informasi penting. Grup itu kan tujuannya untuk berbagi informasi penting sehubungan dengan grup itu. Misalnya grup apa? Grup Sangga, grup Wihara. Sebenarnya kan kita dibuat grup itu untuk cari informasi sehubungan dengan aktivitas yang ada. Nanti giliran kita mau cari informasi, ketimbun gitu kan. Sudah banyak broadcast-broadcastan, kita harus cari scroll-scroll panjang ya, apalagi handphone kita memorinya sedikit, apalagi
sudah umur HP-nya sudah 2 tahun, 3 tahun. Nah, itu kan nanti jadi apa ya, lambat, lemot. Ya, kasihan orang lain begitu. Ya barangkali niat kita baik, tetapi kadang ya orang lain tanggapannya menjadi tidak baik. Nah, ini kita harus menjadi orang yang peka, jadi orang yang peka. Nah, ini saja sih. Ya, ya niatnya baik, saya yakin niatnya baik, ya niatnya baik. Niatnya baik, Dhamma juga bagus, ya Dhamma tidak merugikan. Ya, tapi kita harus menghormati aturan-aturan, misalnya di grup apa, ada aturan seperti apa. Di grup ini aturannya seperti apa. Ya, kalau di akun kita sendiri mah bebas, misalnya akun pribadi kita mau share Dhamma setiap hari, setiap pagi, siang, sore ya, asalkan itu akun kita sendiri, tidak ada yang melarang. Tetapi kalau sudah bicara grup, ya bicara komunitas apa, ya kita menghormati aturan yang ada di situ. Dan juga ya kita harus pekalah ya dengan orang lain. Ya kadang ada orang tertentu yang dia join grup untuk cari informasi, untuk memudahkan mencari informasi. Jadi jangan sampai nanti di grup itu malah yang tujuannya mau cari informasi supaya lebih mudah, malah jadi susah. Ketimbun ya chat-chat atau apa broadcast-broadcastan yang banyak sekali. Baik, Bante dan Saudara Adi, mungkin kita harus kembali lagi bijak menggunakan media sosial. Karena dengan kebijakan Anda menggunakan media sosial, ya orang mau bilang apa asalkan ini untuk kebaikan, dan itu akun pribadi. Mungkin kalau maaf tadi membawa nama itu misalnya di Facebook, Anda sharing tentang Dhamma, itu akun pribadi Anda, mungkin ini tidak masalah. Tetapi kalau di grup kita juga harus tahu, harus hati-hati supaya tidak melebar dan itu tidak akan penting untuk orang lain. Mungkin ini tambahan ya. Dan selanjutnya karena masih banyak pertanyaan, saya langsung aja Bante ya. Selamat malam Bante, saya ingin bertanya, bagaimana cara mengetahui berita hoax atau tidak suatu berita dari media sosial yang kita baca? Ini dari Saudara Jimmy di Medan, Bante. Silahkan. Iya, mencari tahu berita ini hoax atau bukan ya? Ya. Ada di internet. Ya ini bisa dibuka sih dari handphone, dari laptop, dari tablet. Ada namanya website turnbackhawk.id. Di sini apa namanya diupdate berita-berita yang hoax. Ya ini nanti di list di situ. Jadi sebelum sebelum kita share, sebelum kita percaya satu informasi, nanti Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian bisa buka tuh ya website turnbackhawks.id. Ya, jadi melihat ya berita hoax Indonesia atau Mokindo dikelola oleh Masyarakat Anti Hoax Indonesia, didirikan sejak 2016. Ya ini entah saya kurang paham apakah resmi dari pemerintah atau bukan, tapi saya kadang menggunakan website ini untuk melihat berita ini ya hoax atau bukan. Bahkan kita juga bisa melaporkan kalau kira-kira kita dapat berita hoax, kita input di situ. Begitu. Jadi banyak, salah satunya ya ini feedback hoax. Jadi ya itu jangan asal percaya ya kalau kita dapat berita, baik itu broadcastan, baik itu postingan, tulisan, ya, ataupun video. Karena zaman sekarang, ya contohlah kalau Bapak Ibu baca berita, judulnya apa, isinya apa. Ya ini sebenarnya ya salah satu upaya mengelabui ya kalau kita lihat secara Dhamma sebenarnya. Ya Dhamma mengajarkan kita berucap secara benar, ya artinya kita menyampaikan kebenaran. Tapi sekarang ya kalau kita lihat berita-berita di internet, judulnya apa gitu, isinya apa. Ya ini hanya ya kita harus hati-hati. Jangan mudah percaya, apalagi baru baca judul kita percaya. Nanti repot. Ya nanti kita malu sendiri kalau ternyata kita menyebarkan hoax. Nah, inilah bijak, ya, bijaksana dalam bermedia sosial.
Iya, baik Bante. Ternyata sebenarnya mau hoax atau tidak, kalau itu kira-kira tidak penting ya, sebaiknya kita harus bijak juga, nggak usah lah di-share lagi gitu kan Bante ya. Itu akan lebih bijak sebenarnya. Karena untuk apa? Orang lain juga nggak ada manfaat untuk orang lain, juga nggak ada manfaat untuk diri sendiri. Ini hanya tambahan untuk apa namanya pertanyaan ini tadi. Bante, sebelum saya melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, saya juga tergugah untuk bertanya ini dari saya sendiri, satu aja. Boleh, Eh, silakan. Tadi kan dari 4 sangwara tadi Bante. Saya benar-benar fokus konsen ke situ karena ini ajaran Sang Buddha dan kita apa namanya kita kaitkan dengan tema kali ini. Banyak orang yang membaca berita, terutama ya Bante, terutama di Facebook misalnya, langsung naik darah, lupa untuk mengendalikan diri untuk turunkan. Kalau hanya naik darah stop sampai di situ tidak masalah. Yang jadi masalah banyak sekali dengan komen yang tidak baik. Akhirnya apa? Persahabatan di media sosial akan menjadi persahabatan yang semu, yang justru tidak bagus sama sekali. Padahal tujuan kita menggunakan media sosial untuk bermanfaat diri kita sendiri dan diri orang lain. Nah, bagaimana untuk menurunkan tadi Bante, yang kalau sudah melihat yang tidak mengenakan langsung naik, biasa manusia biasa Bante katanya, biasa, saya manusia biasa, tetapi untuk menurunkannya sangat susah. Akhirnya apa? Posting-posting yang tidak penting, posting-posting yang sangat menyakitkan orang lain. Bukan hanya satu yang tersakiti, akhirnya banyak yang tersakiti karena yang baca bukan satu. Nah, ini aja Bante, apa namanya tambahan dari saya untuk ini. Mungkin saudara yang lain juga merasa seperti itu Bante. Iya, betul. Memang salah satu poin dari Sangwara tadi ada namanya Kanti Sangwara. Jadi memang betul sih, ya ada orang-orang yang mudah tersulut emosinya. Ya memang sudah kebiasaan atau mungkin eh, pembiasaan itu mudah tersulut, mudah terpancing emosinya. Kalau di dunia nyata mungkin dia tersulut, dia langsung mengucapkan kata-kata yang kasar. Kalau di dunia maya mungkin dia tersulut, ya langsung jarinya bergerak begitu kan. Ya ini fenomena yang sering dijumpai. Nah, bagaimana supaya kita tidak jadi demikian? Yaitu kita mengembangkan empati atau kesabaran. Kita melihat ya bahwa diri kita ini kalau tidak ada upaya penahanan, ya rem kita belum. Kita tidak terlahir ya, menjadi orang yang sabar sejak lahir, tidak. Ya mungkin karakter orang beda-beda. Ada yang katanya, dia mah dari lahir sudah sabar ya. Barangkali ada, nggak ada, tetapi tidak semua orang kok ya sabar sejak lahir. Kesabaran ini, kanti ini bisa apa dikembangkan atau diwujudkan ya dalam kehidupan. Kita tidak membiasakan ya kita tidak jadi orang yang sabar. Makanya harus dibiasakan, harus dimunculkan. Ya ketika baca, ya inilah pengasih. Muncul rasa marah. Ya, kalau kita kita belajar meditasi, melihat munculnya kemarahan, ya, munculnya kegeraman, munculnya panas gitu ya, munculnya perasaan terbakar. Ya, ini kita bisa lihat, bisa mengamati. Kalau kita sering melatih meditasi, kita bisa melihat munculnya ya perasaan-perasaan tadi. Baca postingan mungkin menyinggung agama kita, mungkin menyinggung suku kita, mungkin menyinggung negara kita, mungkin menyinggung sosok tokoh politik, barangkali tokoh agama yang kita kita gemari, kita kagumi. Baca yang tidak sesuai begitu langsung marah. Ya, kita bisa melihat kemunculannya. Saat kita tahu kemunculannya dari rasa marah, rasa terbakar, rasa panas, rasa jengkel, rasa tidak nyaman, nah ini kita sadari, kita stop. Oh ini rasa marah, oh ini kemarahan. Jangan dilanjutkan, kita potong di situ. Nah, inilah bedanya orang yang memiliki perhatian sakti, orang yang biasa melihat ya, fenomena muncul dan lenyapnya segala sesuatu, batin dan jasmani, dengan orang yang tidak berlatih. Kalau orang yang tidak berlatih,
marah-marah, ngomong kasar, selesai. Oh, tadi saya marah ya? Oh, tadi saya marah ya? Gitu kan. Udah lewat, udah selesai marah, udah maki-maki gitu. Terus selang berapa menit, tadi saya marah ya? Ya itu orang yang tidak membiasakan diri berlatih, orang yang tidak biasa berlatih, atau orang yang tidak mau tahu untuk berlatih. Padahal kalau mau dilatih itu bisa. Kita bisa melihat bahkan saat kita baca, respon kita panas, marah, iritasi, terbakar, jengkel, itu kita bisa lihat. Kita bisa lihat. Ya meskipun tidak langsung kita lenyapkan, tapi kita bisa tahu persis kemunculannya. Ya seperti kalau boleh saya kasih perumpamaan, Bapak Ibu di rumah punya pohon, ya di rumah ada pohon, nah, pohon itu misalnya ya pohon mangga atau pohon durian. Hari ini belum ada bunganya, ya pohonnya belum berbunga. Nah, besok tiba-tiba muncul bunga, nah, calon buah. Nah, kita tahu kemarin belum ada, ya saat ini ada. Tadinya tidak ada menjadi ada. Atau ibu-ibu lah yang dandan. Hari ini belum ada jerawat, ya, di pipi, atau di dagu, atau di dahi. Hari ini tidak ada. Pagi ini tidak ada. Kok siang-siang ada jerawat. Nah, kita tahu tidak ada, jadi ada. Ini contoh yang sehari-hari, contoh sehari-hari lah. Seperti itu pula kemarahan, kejengkelan, rasa panas, iritasi, dongkol, emosi itu tadinya tidak ada. Begitu kita baca berita, dengar postingan, lihat konten, aku muncul. Oh, tadinya tidak ada jadi ada. Nah, kita sadar betul kemunculannya. Nah, kalau kita sadar betul kemunculannya, kita bisa apa ya? Bisa meredam. Ya seperti halnya api, ya kita masak, ya tadinya aman, ya terus apinya menyebar, ya langsung kita siram, langsung kita matikan. Ya begitu pula ketika kebencian, rasa marah, rasa jengkel muncul, kita tahu, kita sadar, ya kita bisa memadamkan, kita bisa memerangi. Beda kalau tidak membiasakan diri melihat muncul lenyapnya fenomena batin dan jasmani. Selesai marah-marah, selesai kita atau marah-marah ngetik sesuatu yang ya menyakiti hati orang lain, selesai posting. Oh, tadi saya posting ini ya. Wah, tadi saya marah ya. Ya itu orang yang tidak membiasakan. Ya bahaya, ya bahaya. Kalau dibiasakan seperti itu bahaya. Ya baiknya bagaimana Bante? Ya kita berusaha melihat muncul dan lenyapnya fenomena batin dan jasmani. Perasaan rasa marah itu salah satu fenomena dari batin, dari perasaan. Wedana, ya wedana. Baik Bante, ini sangat sangat menarik buat saya dan mungkin sahabat Inspirasi Dhamma juga demikian. Tidak hanya satu orang, banyak orang lupa untuk menarik kata-katanya sudah terlanjur di-share. Nah, oleh karena itu, apabila Anda emosi ketika membaca sharing dari orang lain atau apa saja, ingat pesan Bante yang sudah disampaikan tadi. Dan sahabat Inspirasi Dhamma, sebelum saya membacakan pertanyaan-pertanyaan berikut karena masih banyak pertanyaan, bagi Anda yang ingin berkirim salam kepada Bante, bisa salam lewat live chat YouTube dan Facebook. Sekarang pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya tadi dari saudari siapa ya? Tunggu. Dari saudara, nggak bisa disebutkan namanya Bante, cuma umat Buddha di Medan. Selamat malam Bante, saya ingin tanya bagaimana kita menyikapi teman yang selalu banyak broadcast grup. Mau kita protes takut dosa, bukan dosa ya, nanti Bante tolong jelaskan ini bahasa dosa ini kurang tepat. Terus kemudian enggak protes lama-lama juga kesal. Ini nggak mau disebutkan namanya Bante, silakan dijawab Bante. Ya, ya mungkin ini topik yang relate dengan kehidupan sehari-hari. Jadi ya pastilah muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Padahal ya tadi saya ketika sampaikan materi juga nggak mau terlalu banyak nyinggung soal ini gitu, tapi di sesi tanya jawab malah banyak ya nggak apa-apa. Ya memang inilah yang nyata terjadi begitu. Makanya tadi di jawaban pertanyaan kedua kalau tidak salah saya bilang ya
pekalah gitu kita dalam bermedia sosial tidak hanya bijak ya tapi juga peka. Peka artinya ya kita bisa memahami orang lain. Orang lain belum berucap ya, dia haus, kita lihat oh dia kayaknya haus. Kita tahu dia haus, kita tawarkan minuman. Kita lihat dia belum ngomong, saya lapar. Tapi kita lihat, kita amati, oh sepertinya dia lapar. Nah, ini peka namanya. Nah, orang tidak nyaman sebelum dia ngomong, aduh saya ini tidak nyaman sebenarnya. Kita tapi sudah tahu, oh dia ini tidak nyaman. Maka kita mengurangi tindakan-tindakan, ucapan atau hal-hal lain yang kiranya perlu. Nah, kalau kita tidak ngomong, memang kadang orang lain tidak tahu kenapa. Nah, karena tidak semua orang peka, tidak semua orang peka, tidak semua orang peka. Ya ini satu kenyataan. Maka kalau di grup itu ada admin, ya di grup itu ada admin, ada orang yang punya wewenang lah ibaratnya, punya wewenang di grup itu ya kita bisa bilang, tolong diingatkan kembali peraturannya. Apakah ada peraturan ya jangan terlalu banyak broadcast, jangan spam. Apakah ada peraturan di grup itu? Kalau ada, nanti orang yang berwenang mengingatkan kembali. Tapi dengan cara-cara yang baik, yang sopan, yang patut supaya ya orang yang dimaksud tersebut tidak tersinggung, tidak menjadi berkecil hati, tidak menjadi merasa diserang pribadinya gitu. Karena kan kita bukan menyerang pribadinya, kita hanya tidak atau kurang nyaman dengan ya ini broadcast-an. Ya jadi dia kalau di situ ada orang yang berwenang, kita bisa japri misalnya nanti dia yang sampaikan di grup. Atau mungkin kalau ya itu tidak ada yang berwenang, kita setara di grup itu ya boleh kita sampaikan atau kita japri. Gitu. Nah kalau kita sudah sampaikan, kita sudah japri atau orang yang berwenang di grup itu sudah sampaikan tapi tidak berubah, ya berarti memang tidak pekanya kuadrat gitu kan. Sudah diingatkan, sudah dikasih tahu, tapi ya mempertahankan perilakunya gitu. Entah perilakunya benar atau salah, ya tetapi ya kurang peka jadi. Nah ini ya inilah seninya kita hidup bermasyarakat. Tidak hanya di dunia nyata, ya di media sosial, di grup pun itu ada seninya sendiri. Ya, jadi kalaupun mau menyampaikan sendiri, menyampaikan langsung daripada dipendam, dongkol di dalam hati, ya sampaikanlah. Ya dengan cara-cara, dengan kata-kata, dengan ucapan-ucapan yang baik. Siapa tahu nanti orang yang dimaksud bisa memahami pesan kita, memahami maksud kita. Dan yang penting kalau kita menyampaikan tadi, jangan sampai menyerang orangnya. Kita hanya fokus pada tindakan apa nih yang membuat kita tidak nyaman. Kita cukup fokus di situ. Bukan menyerang pribadinya. Ya, bukan menyerang pribadinya. Baik, saudara umat Buddha di Medan tadi kan karena nggak disebut namanya, sudah jelas ya apa yang Bante jawabkan. Cuma saya mungkin menambahkan dikit Bante. Dia katanya tadi takut dosa. Dosa sebenarnya mungkin yang dimaksud adalah karma buruk mungkin Bante ya. Karena dosa tidak seperti itu gitu maksud saya Bante ya. Oh iya saya lupa. Betul. Ya, ndak dosa, ndak karma buruk. Yang jadi karma buruk kalau kita negurnya, kita kita mengungkapkannya ini dengan kebencian, dengan niat jahat, membunuh karakter, apalagi nanti niatnya melukai orang itu supaya dia malu, dia kapok, kalau bisa dia keluar dari grup itu. Nah ini baru karma buruk. Tapi kalau niat kita fokus pada tindakannya, ya supaya tidak spamming lagi, supaya ya mengikuti aturan di grup ini, ya niatnya niat baik, dengan tulus, tidak menyerang pribadi tanpa kebencian, ya ini tentu tidak karma buruk. Ya, baik, jelas sekali ya. Dengan tambahan ini saya yakin sangat jelas. Dan pertanyaan berikutnya Bante. Selamat malam Bante, saya Vivian dari Medan. Terkadang kita sebagai orang dewasa itu bertutur kata yang bisa membunuh karakter anak-anak baik dari media sosial maupun secara verbal.
Apakah membunuh karakter itu termasuk pelanggaran sila panatipata? Contoh kasus Bante, apabila seseorang memiliki sifat psikopat dan dia membuat seseorang menjadi depresi yang mengakibatkan bunuh diri, apakah kata-kata tersebut termasuk kategori panatipata? Silakan Bante. Ya. Membunuh karakter orang lain, ya tentu ini niatnya niat yang buruk ya. Ya, kalau kita tidak setuju dengan gagasannya, tidak setuju dengan pandangannya, tidak setuju dengan ya, argumennya, ya tentu kita berusaha untuk meluruskan, ya beradu argumen secara sehat. Ya. Nah, tetapi ada juga orang yang gemar membunuh karakter orang lain. Ya, padahal kasihan sekali. Di media sosial, ya kalau karakter seseorang sudah dijelek-jelekan begitu, ya membunuh karakter. Dan ini nanti bisa berakibat kepada kehidupan pribadinya. Ya, ada istilah bullying, gitu ya, bullying di media sosial. Ini banyak sekali. Tapi sekarang ya sudah muncul orang-orang yang sadar bahwa bullying itu tidak baik, ya tidak bagus, tidak sehat. Nah, orang yang menjadi korban perundungan ini yaitu dibunuh karakternya, dihujat secara beramai-ramai, nanti berakibat ke mental, ya, psikis, psikologis, bahkan sampai ke kehidupan pribadi, ya, bahkan ke pendidikan. Dia bisa dikeluarkan dari sekolah, bisa dikeluarkan dari kampus, atau kalau dia sudah bekerja, ya bisa dikeluarkan dari pekerjaannya. Ini dampaknya sangat sangat panjang sebenarnya. Ya, tapi kalau pembunuhan karakter tentu tidak bisa disebut sebagai panatipata. Ya, karena yang disebut sebagai pembunuhan makhluk hidup atau panatipata ini ada makhluk hidup, kita tahu makhluk itu masih hidup, ada niat, ya, niat untuk membunuh, menghilangkan nyawa, ada tindakan, ya, ada upaya, artinya upaya pembunuhan, dan makhluk itu mati. Ya, artinya yang tadinya makhluk itu bernyawa menjadi tidak bernyawa. Nah, ini tetapi kalau pembunuhan karakter dalam hal ini tentu tidak bisa disebut sebagai panatipata. Hanya saja ya ini bisa berdampak pada psikologis, psikis, mental, bahkan pada kehidupan pribadi, pendidikan, pekerjaan. Maka kalau dia psikopat, bikin seseorang depresi, sampai ya dia bunuh diri, nah ini udah beda lagi ya. Kalau hanya pembunuhan karakter, karena kan ini pertanyaannya panjang, ya pertanyaannya panjang. Nah kalau dia sudah punya sifat psikopat, sudah melakukan upaya-upaya perundungan gitu kan, upaya-upaya pembunuhan karakter, bikin orang jadi depresi, ya dibikin orang jadi stres, bikin orang jadi ya terganggulah kehidupan pribadi, sosial, tatanan pendidikan, pekerjaan, sampai akhirnya dia bunuh diri, ya bisa jadi ya dia menjadi pelaku utamanya. Ya, kalau bullying, perundungan biasanya kan pelakunya banyak. Orang bisa dibully senegara, bisa dibully satu sekolah, bisa dibully satu provinsi, dibully satu wihara, begitu misalnya. Tapi kasus-kasus yang pribadi gitu, secara pribadi begini bikin tidak nyaman, psikopat, hanya dia melakukan sendiri ya. Kalau memang sebabnya hanya dia, tidak ada orang lain yang melakukan hal serupa ya dia membunuh secara verbal, ya secara tulisan, secara teror begitu. Nah, ini bisa masuk dalam kategori panatipata. Kenapa? Dia tahu dia masih hidup, ya dia ada niat ya untuk menghabisi dengan cara bikin dia depresi, bikin dia bunuh diri, dan dia melakukan upaya-upaya itu melalui teror telepon, pesan singkat, atau apalah bikin tidak nyaman di media sosial. Akhirnya orang itu depresi, bunuh diri. Nah, ini bisa juga masuk dalam kategori panatipata. Kalau sampai orangnya bunuh diri dan memang dia ada niat ke arah sana.
Baik, berarti jelas ya Saudari Vivi ya, bahwa asalkan tidak membuat orang itu, depresi sampai terjadi pembunuhan, maka itu tidak disebut sebagai panatipata. Tapi kalau iya, karena kita adalah penyebabnya, maka ya kita termasuk panatipata. Dan, yang paling pokok, Saudara Vivi, kalau pembunuhan karakter terhadap anak itu akan berdampak pada kehidupan dia selanjutnya. Maksudnya masa-masa dia remaja, dewasa, dan nanti orang tua itu akan berdampak ke situ. Tanpa kita memikirkan apakah nanti akan terjadi pembunuhan, tetapi ini yang harus kita sadari bahwa membunuh karakter anak itu sangat-sangat tidak baik. Karena apa? Tindakan orang dewasa yang membunuh sifat karakter anak itu akan berdampak panjang pada diri anak itu sampai nanti tua dia akan menjadi hal-hal yang buruk. Oleh karena itu harus diperhatikan Anda, andai kata Anda sebagai orang tua. Mungkin ini tambahan sedikit Bante ya, maaf saya hanya menambahkan. Pertanyaan berikutnya, karena masih banyak lagi pertanyaan. Setelah pertanyaan-pertanyaan ini tadi, ada pertanyaan berikutnya. Sotihotu Bante, jika kita membuat satu akun khusus untuk Dhamma, tetapi ternyata kita salah memberi informasi tentang Dharma tanpa mengetahui sepengetahuan kita, apakah akan menjadi karma buruk bagi kita, Bante? Ini nonim Bante, nggak mau disebutkan namanya siapa yang bertanya. Silahkan Bante. Ya, sekarang cukup banyak akun-akun media sosial, official wihara atau official dengan judul tertentu gitu yang memang fokus dalam penyebaran dhamma. Ya tentu itu hal yang sangat baik, hal yang sangat terpuji, apalagi memang membuat akun khusus, apakah di Facebook, di YouTube, di Instagram, atau bahkan bikin kanal khusus di broadcast misalnya kan, itu sangat baik, sangat terpuji. Ya, niat baiknya adalah penyebaran dhamma. Ya, tetapi tentu ya menyebarkan dhamma ini juga butuh kehati-hatian dalam arti jangan sampai hanya karena kita ingin terlihat aktif, ingin terlihat paling paling di depan gitu ya. Jadi seperti dikejar-kejar, ayo setiap hari harus bikin konten, setiap pagi harus bikin postingan begitu kan, bikin quotes apa sih namanya, kutipan, atau bikin desain begitu yang bisa disebarkan atau dalam bentuk tulisan. Niatnya seperti itu supaya dilihat paling paling aktif atau supaya dilihat paling di depan, lantas seperti terburu-buru, seperti kejar deadline ya jangan ya. Karena yang terpenting dalam penyebaran dhamma, niatnya ini loh yang harus kita perhatikan. Ya, Buddha pernah menyampaikan saat seorang biku ya, atau penceramah menyampaikan dhamma di sana, menyampaikan dhamma kepada orang lain, harus dilihat niatnya apa. Ya, niatnya apa? Apakah untuk menyerang? Ya, apakah untuk menjatuhkan? Apakah untuk menyesatkan? Ya, apakah justru sebaliknya untuk manfaat? Ya, meluruskan pandangan, menguatkan keyakinan. Ya, ini harus penting sekali untuk diperhatikan. Niatnya dalam penyebaran itu apa? Apakah untuk meningkatkan keyakinan, menambah keyakinan, membuat orang yang tadinya tidak yakin menjadi yakin, yang tadinya ragu-ragu menjadi menjadi mantap, tanpa tanpa menyerang orang lain, tanpa menyerang pihak lain, tanpa menjelek-jelekan pihak lain, dan bukan untuk keuntungan pribadi, bukan untuk kesombongan pribadi. Karena dhamma ini kan sebenarnya ya universal, ajaran Buddha. Kita sampaikan saja, kita hanya mengulang saja. Ya, maka jangan sampai kita lantas menjadi sombong, menjadi angkuh. Nah, dalam proses pembuatannya ini harus diteliti dulu, betul-betul lah dibuat. Kalau itu dalam bentuk konten misalnya berita atau artikel atau kutipan yang meskipun kelihatannya simple, kutipan kan hanya beberapa baris, hanya satu
paragraf begitu misalnya. Meskipun kelihatannya simpel, sepele ya jangan sampai kita malah menyesatkan orang lain. Maka perlu namanya referensi. Nah, perlu namanya referensi. Kita sebagai umat Buddha referensi kita apa? Tipitaka. Nah, Tipitaka. Zaman sekarang tidak sulit mencari referensi, mencari sumber data. Ada yang dalam bentuk buku-buku cetak, ya, buku-buku cetak, ada yang dalam bentuk digital. Tipitaka sekarang ada yang digital. Ada beberapa website yang bisa kita akses, ya, isinya Tipitaka, isinya Dhamma, bahasa Pali, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Ada, misalnya ada Sutta Sentral, ada Dhamma Cita, ada juga website-website yang lain. Ya, ada juga buku-buku cetak, misalnya Parita Suci. Ya, Parita Suci ini penting kalau kita bikin konten untuk ya tadi di Instagram, Facebook untuk media untuk Dhamma. Kemudian kita mengutip satu suta, satu parita, satu gata. Ya, panjang pendeknya juga harus diperhatikan, bahasa palinya, terjemahannya juga harus diperhatikan. Jangan hanya mengandalkan seingat saya, gitu. Kalau tidak salah bunyinya begini, artinya begini. Jangan, apalagi ini ya akun khusus penyebaran Dhamma. Jangan seperti itu. Kalau memang akun khusus penyebaran Dhamma, referensinya, sumbernya harus benar-benar mantap. Kita benar-benar yakin. Apakah buku cetak, Pasta Suci, Tipitaka tematik, atau buku-buku lain, suta-suta lain, atau yang dalam bentuk digital. Nah ini, jadi jangan sampai kita salah-salah dalam menyusun sumber-sumber Dhamma, apalagi Dhamma, ya, apalagi Dhamma. Ya, jangan sampai kita beralasan, aduh kejar waktu Bante, kejar deadline, ini setiap pagi harus broadcast nih, jadi buru-buru bikinnya. Ya tidak seperti itu. Kalau memang sudah punya jadwal setiap hari broadcast ya harus direncanakan tentang jangan sistemnya SKS ya, sistem kebut semalam. Ya jangan, ini Dhamma. Soalnya kalau atas nama pribadi gitu kutipannya misalnya apa namanya atas nama diri sendiri bukan mengutip Dhamma, ya, mau ngoceh panjang lebar juga nggak masalah karena pribadi. Ya, tapi kalau sudah untuk Dhamma ya harus